Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone Samsung yang gak ada matinya. Jadi ceritanya gue tuh lagi nyobain M34, masih coba-coba toel-toel, terus tiba-tiba selang beberapa minggu hadirlah kakaknya. Gemes gak tuh ya? Ini adalah Galaxy M54 5G. Jadi smartphone ini kalau kita lihat secara garis besarnya, doi itu kayak membawa kamera kan 108 megapiksel with OIS, baterai juga besar dan juga layar pun lega. Jadi mungkin bakal beruntung buat kalian yang suka ngonten dalam waktu jangka panjang. Maksudnya nggak bakal kehabisan ataupun lowbat baterainya gitu ya dengan baterai besar 6000 mAh-nya ini. So, kayak pas smartphone-nya langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah, ini dia Galaxy M54 5G. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang belinya tuh sekarang gitu ya, itu bakal dapetin sih kayak charger gitu, terus ada juga benefit lainnya selama masa promonya. Oke, ini modelnya kayaknya pakai punch hole gitu ya. Oke, yang pertama kita bakal dapetin si SIM card ejector di sini. Terus kalau kita balik, ada kabel USB C to C teman-teman, terus ada juga buku garansi dan juga panduan singkat lah ya. Next kita bakal dapetin stiker email di sini teman-teman, dan ini dia si smartphone-nya Galaxy M54 5G. Doi itu layar Super AMOLED plus display ya. Terus punya 108 megapiksel with OIS seperti yang tadi gue bilang, dan juga baterai besar 6000 mAh. Nah, ini cocok ya buat kalian yang emang kayak butuh dengan kapasitas baterai yang besar. Sudah guys, unboxingnya ya kayak gini. Sekarang kita bakal, untuk nggak jatuh, takut jatuh. Langsung aja kita cobain si smartphone-nya kali ya. Kita kletek dulu guys ya, sedikit. Warnanya yang gue pegang ini silver. Sebenarnya ada dua varian warna, ada yang kalau nggak salah dark blue ya, biru gelap gitulah. Dan ini yang gue pegang varian warna silvernya. Langsung aja kita kletek. Sebentar, saya mau berkomentar ini mirip siapa gitu ya. Jadi ini dia Galaxy M54 kayak gini teman-teman. Can, mirip siapa ya? Sepintas sebenarnya ini mengingatkan gue sama, ingat gak sih kalian sama seri Note 10 yang modelnya silver, terus ada kayak efek-efek kayak gini tuh, shiny yang ala rainbow kayak gini. Kalian masih inget gak? Sepintas mirip banget sih. Oke, itu tadi unboxingnya. Kalau misalnya kalian mau lihat unboxing aja udah selesai tadi, dan sekarang lebih ke kesan pertama pada saat pegang si Galaxy M54 5G. Yuk kita lihat lebih detail. Nah, jadi ini Galaxy M54 itu varian warnanya tadi gue bilang ada dua ya, ada yang silver, ada juga yang dark blue. Kalau silvernya tuh kayak gini teman-teman, dan modelnya ini dia enggak kaku, maksudnya tuh enggak model kotak ataupun flat frame design gitu, bukan. Kalau misalkan teman-teman masih ingat kan kayak seri A, A54, A34, terus yang terakhir kita coba tuh A05s, itu sama-sama pakai model yang flat gitu ya, flat frame design. Kalau ini dia modelnya tuh kayak lebih ergonomis, kayak nge 3D gitu, bagian sudut kanan sudut kirinya. Secara bobot oke sih untuk ukuran smartphone 6000 mAh gitu ya, dan nampak ilusi di mata pun ya lebih tipis sebenarnya kalau misalkan dibandingin dengan yang model flat. Tapi kalau diukur dengan rinci, saya juga nggak tahu sih lebih tipis yang mana ya. Terus di sini kita kletek dulu kali ya, Ini ada lapisan lagi. Enaknya punya smartphone baru tuh kletek-kleteknya itu loh teman-teman. Sensasi unboxing tuh seru sih sebenarnya. Jadi kayak apa yang mau lo omongin ungkapin aja lah untuk kali pertama ini ya. Jadi sini kalau kita perhatiin bagian kanan tuh ada side fingerprint ya, ada juga kontrol volume sini. Terus atasnya bersih, dan di bagian samping ini ada SIM tray. Jadi di sini kita bisa menyematkan SIM 1, SIM 2 atau micro SD. Jadi dia hybrid gitu ya. Terus bagian bawahnya ada speaker dan juga pengecasan yang sudah menggunakan USB-C. Nggak ada port jack audio bagian sini. Oke, model seperti ini, dan ini dia punya triple kamera. Ini gue agak
Wow, ngomong-ngomong kameranya kayaknya cukup menjanjikan ya, karena kan dia punya 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Sedangkan kalau kita baca, kalau kita lihat komentar teman-teman, A54 aja tuh nggak sampai segitu kak. Ini nggak jarang smartphone itu kayak dibanding-bandingin sama A54 ya jadinya. Padahal kayak punya kelebihan dan juga pasar masing-masing lah ya. Oke, jadi Doi itu punya 3 kamera gitu ya teman-teman. Ada 8 megapiksel sebagai ultra wide dengan cakupan yang lebih luas gitu ya foto-fotonya. Terus ada juga 108 megapiksel dan 2 megapiksel lagi sebagai makro kamera. Sedangkan kamera depannya itu dikasih 32 megapiksel. Ini model kayak ada gitu ya, tuh kayak ada ringnya gitu. Jadi ya nggak pipih-pipih banget, tapi kalau pakai case harusnya aman aja. Dan ini dia tampilan teman daripada Galaxy M54 5G. Ini buat teman-teman yang suka model punch hole, ini pasti bakal senang ya pakai punch hole dan juga bezel yang termasuk ya minimalis kayak gini ya teman-teman. Ini layar sendiri tuh seluas 6,7 inch. Lalu Doi juga udah pakai layar Super AMOLED Plus gitu ya, jadi lebih enak dipandang gitu ya. Dan gak lupa ini refresh rate-nya itu hingga 120 Hz tuh ya. Jadi selain tampilan layar teh udah cantik gitu ya, udah cakep, dan juga punya refresh rate yang termasuknya smooth ya hingga 120 Hz. Nah terus kita mau cobain juga buat bagian fingerprintnya. Yes, yang terbilang ya kecepatannya cepat. Oke, sekarang kita lihat bawaannya nih sebelum install macam-macam ya teman-teman. Jadi Doi kan punya internal memori yang gede 256 GB. Ya jadi memang pilihan memori sendiri tuh cuma ada satu ya, RAM 8 GB dan juga internal memorinya 256 GB. Kalau misalkan kalian butuhnya lebih minim aja yang kayak 128, mungkin ambil adeknya M34. Oke, terus untuk bagian memori sendiri RAM gitu ya, RAM-nya segini yang sudah terpakai. Terus ada juga fitur RAM Plus kayak gini ya teman-teman, tuh hingga up to 8 GB. Kalau untuk bagian CPU sendiri itu menggunakan Exynos 1380 yang sama seperti Galaxy A54. Antutunya berapa? Nantilah ya bakal gue lanjutin di video selanjutnya. So drop komen aja di bawah kalau misalkan kalian punya pertanyaan lainnya. Dan ini ngomong nggak kerasa loh ya, dia punya layar kan lega gitu ya, tapi kayak dipakai di tangan tuh enak aja sih genggamnya. Oh mungkin pengaruh daripada si ini ya, model finishing yang bukan flat, jadi kayak di genggamnya tuh nyaman gitu. Ya elah nyaman, pokoknya lebih slim gitu nampaknya ya teman-teman. Dan sekarang kita beralih bagian si kameranya ya. Ini kan udah lengkap dengan OIS sesuatu sekali gitu ya. Jadi buat kebutuhan foto malam tuh harusnya lebih ciamik, dan juga kestabilannya pun videonya harusnya lebih kece. Nanti bakal kita cobain ya, tes tipis-tipis aja ya guys ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk bagian menu kameranya ada apa aja. Ada mode fun di sini. Mode fun ada ultrawide pula di sini ya. Terus ada juga mode potret yang bisa kita atur tingkat bokehnya juga. Ada juga mode foto, bisa ultrawide 1 kali, 2 kali, 40. Tuh ya. Coba deh. Ini sebelum kita pindah cobain itunya, kita pindah-pindah dulu. Cepet apa enggak perpindahannya? Enggak, cepet lah, uang HP-nya harga 6 juta kok. Terus ada perekaman video sendiri, bisa hingga 4K di 30 fps dan juga bisa juga di Full HD 60 fps untuk bagian kamera belakang. Sedangkan buat kamera depan sendiri sama, bisa hingga 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Dan juga ada mode foto lainnya di sini. Ini dari tadi tangan gue miring gini ya. Mode pro videonya ada apa aja? Kita lihat di sini pro videonya kayak gini. Terus ada juga slow motion, super slow motion, hyperlapse. Oke. Ini kayaknya kalau kita lihat nggak ada director view ya teman-teman. Yang model 2 kamera depan belakang itu kayaknya belum ada. Ya mungkin menunggu update software sih ya. Dan ini dia beberapa hasil kameranya ya.
Oke, dan ini contoh perekaman kamera depan ya. Gue pakai settingan di 1080 30 fps. Ini sih curiga gue smartphone ini kayak bakal bisa dipakai untuk kebutuhan konten sih, karena kamera depan, kamera belakangnya bisa hingga 4K, bisa juga Full HD 60 fps, terus juga ada OIS-nya. Kestabilan kayak gimana? Nah, kalau ini di settingan 1080 30 fps. Jadi ini doi bisa kita ubah rawat terus kedua kali, terus bisa maksimal ini 4 kali 10 kali. Oke, kita balik ke 1 kali. Set. Gimana menurutnya? Sekarang kita coba sambil jalan. Agak patah dikit tadi, mungkin gue kurang santuy. Pokoknya ini kebutuhan sambil jalan biasa kayak gini. Terlihat di layar mata ada goncangan ya. Kayak antung gitu perasaan teh. Oke, nyobain dengan ultra steady sambil sedikit lari kali ya, Bo. Larinya kayak nggak niat. Pokoknya begitulah kurang lebih untuk hasil videonya. Gimana guys buat hasil kameranya? Boleh juga ya. Nanti kedepannya bakal insya Allah gue bikin video secara terpisah ya. Mungkin akan dapat update software ya. Kita lihat aja untuk bagian si kamera nanti. Bagian belakang ini kayak cukup meninggalkan sidik jari, tapi baiknya sih kalian langsung pakein casing aja sih teman-teman, biar aman gitu ya. Yang transparan nih biar kelihatan warna glowing-glowingnya. Oke, jadi segitu dulu aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Galaxy M54 5G. Ini harganya kan 6,499. Dengan harga segitu, harapan gue pribadi nih, kamera sendiri harusnya sih bisa banget diandelin ya, kayak 108 megapiksel with OIS gitu ya. Jadi harusnya sih harapan gue bakal dipakai untuk kebutuhan kayak bikin konten gitu ya, dengan jangka waktu yang panjang di baterai 6000 mAh nya. Gue harapannya kayak gitu sih. Terus kalau misalnya teman-teman yang berminat, cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Jangan lupa manfaatin aja benefitnya karena ya lumayan Bo ya. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan soal smartphone ini, boleh aja tulis di kolom komentar ya, dan insya Allah bakal gue bikin video lanjutan ya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.